Lalu, Sin kini kembali dijelaskan bahwa, sekitar 1 bulan pun telah berlalu, dan selama ini, mereka bertiga benar-benar menyempurnakan kamp, dan membangun ruang penyimpanan barang, ruang pembakaran gerabah, dan kamar mandi. Ruang beraktivitas dan ruang fungsional diatur dengan baik. Hingga sebuah notifikasi sistem pun muncul yang menginformasikan bahwa, host menyelesaikan misi, upgrade kamp memperoleh 2000 poin. Lalu, tanpa disadari, diam-diam sudah memasuki akhir musim panas. Dan, dengan adanya musim gugur, hingga di badan Shiro juga sudah tumbuh bulu hitam yang keren. Dan dijelaskan bahwa, Shiro kini bisa mengikuti perintah sederhana yang Ririn berikan untuk terbang. Lalu, tibalah kini Qin yang datang menghampiri Ririn mulai mengatakan bahwa, dia ingin berterima kasih karena sudah membantunya menyesuaikan ukuran baju yang dia kenakan, dan menurutnya itu nyaman untuk dipakai. Dari perkataan Qin tersebut, Ririn mulai menanyakan kepada Qin bahwa, bagaimana menurut Qin, apakah masih ada yang tidak pas? Dan mengungkapkan bahwa, nanti dia akan perbaiki lagi setelah Qin pulang. Namun, Qin pun mengatakan untuk tidak apa-apa, karena pakaian yang dia kenakan sudah bagus. Dengan perasaan yang senang kini Ririn mengungkapkan sebuah syukurnya karena, tidak sia-sia Ririn menghabiskan begitu banyak waktu yang lama untuk membuatnya. Lalu, sembari memperlihatkan ransel, Qin pun mengungkapkan bahwa, terutama tas ransel yang berbahan kulit babi ini, tidak hanya kuat dan awet, namun, tali rami, kapak, dan perkakas lain yang biasa dibawa juga bisa dimasukkan ke dalamnya. Dan menurut Qin itu juga sangat praktis. Ririn pun membenarkan hal itu dan mengungkapkan bahwa, memangnya itu poin utamanya. Lalu, diceritakan kembali di mana, mulai hari ini, Kristan dan yang lainnya akan memulai bagian selanjutnya dari rencana tahap pertama. Dan sesuai rencana, Kristan akan membawa si Dodol dan si Geblek untuk menjelajahi dataran tempat ditemukannya pesawat yang jatuh, dan sementara, Jessica dan Ririn akan bertugas untuk menerangi area tadi kenal yang tersisa di sekitar kamp. Hingga tiba Qin yang mulai perjalanan dengan Dodol kini bergumam bahwa, terakhir kali ketika dia kebetulan menemukan Jessica, pada saat kecelakaan pesawat, menurutnya tidak ada cukup makanan jadi dia tidak bisa menjelajahi tempat itu dengan baik, dan kali ini dia menunggangi si Dodol, lalu bisa menggunakan talent untuk berjalan secara bergantian, dan ditambah jatah makanan 10 hari, dia meyakini bahwa, pasti bisa menjelajahi seluruh penjuru dataran. Tapak demi tapak Dodol berjalan. Hingga kini Dodol membuat sebuah ekspresi yang kaget dibuatnya, karena Qin yang saat itu turun dan berlari. Dan di tengah berlarinya Qin, kini mengungkapkan bahwa, meskipun dia bisa mencapai sebelum gelap, akan tetapi terakhir kali kami diserang oleh serigala di padang rumput di dekatnya. Dan dia berencana untuk malam ini akan berkemah di tempat yang lebih jauh. Menurut Qin jika terjadi hal yang di luar dugaan, dia bisa membawa sebuah rakitan. Hingga telah tiba di mana Qin kala itu menemukan sebuah tempat yang dia inginkan. Yang di mana dia juga menjelaskan bahwa, setelah pulau terpencil ini memasuki musim gugur, angin dingin bagaikan mengaum di malam hari. Dan untungnya, ada tenda kemah dan kantong tidur milik Jessica, jadi dia tidak perlu khawatir akan kedinginan. Lalu, kini Sin berpindah di keesokan harinya, yang di mana Qin memasuki dataran, dan target pertamanya adalah sebuah gunung berapi yang dilihatnya dari puncak gunung sebelumnya. Dan, berdasarkan untaian pegunungan yang terus berurutan, dataran tinggi dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkar dalam dan lingkar luar. Lingkar luar sebagian besar merupakan tanah gersang yang berumput, sedangkan lingkar dalam yang dikelilingi pegunungan, dipenuhi oleh semak belukar setinggi pinggang, gunung berapi berada di tengah lingkar dalam ini. Dan setelah memasuki sebuah semak-semak, Qin mulai merasakan kekesalan, karena banyak sekali semak-semak di bawah gunung berapi. Dan menurut Qin, jika bukan karena memakai bahan jeans, celana yang dia miliki pasti sudah sobek di mana-mana, dan pahanya kini sudah terpampang jelas. Dan setelah melewati semak belukar, kini Qin pun menanyakan tentang Dodol yang terengah-engah bahwa, apakah Dodol kelelahan saat perjalanan. Namun, hal lain pun nampak, yang dimana sebuah sistem kini memberitahu Qin bahwa, Dodol mencium bau yang agak kurang mengenakan. Dan hal itu pun ditanggapi Qin dengan bergumam bahwa, penciuman si Dodol sangatlah tajam, dan sepertinya dia mencium bau sesuatu. Dan Qin yang kala itu menyadari sebuah bau yang tipis,
kini menduga-duga bahwa sumber bau itu adalah sebuah belerang. Lalu, dia menyuruh Dodol untuk menunggunya, karena dia ingin mencoba melihat ke atas dan mencari asal bau tersebut. Usaha demi usaha Qin jalani, hingga tiba di mana sebuah tempat yang dituju adalah tambang belerang. Hal itu pun memicu gumaman Qin dengan mengungkapkan bahwa komposisi gas dari letusan gunung berapi itu kompleks. Pada kebanyakan kasus, mayoritas adalah uap air, dan sisanya adalah karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan sulfur dioksida. Ketika gas sulfur dioksida dan hidrogen sulfida bertemu, mereka akan bereaksi membentuk belerang atau sulfur, yang pada akhirnya akan terakumulasi di dekat kawah membentuk tambang belerang. Tentu saja tidak semua kawah gunung berapi memiliki belerang, tapi masa bodoh, yang penting menurut Qin saat ini di gunung berapi di depan punya sebuah tambang belerang. Dia juga mengungkapkan bahwa, Tuhan masih menjaganya dengan sebuah belerang ini, dan menurutnya dia bisa membuat lebih banyak rakitan. Lalu, sebuah belerang kini dia tambang, dan di tengah hal itu dia juga mengungkapkan bahwa, namun, gunung berapi bukan hanya ada belerang. Pada akhir atau periode interstisial, aktivitas semburan gas vulkanik dan cairan hidrotermal atau cairan panas yang berinteraksi dengan kuat, semburan gas dan cairan hidrotermal ini biasanya mengandung senyawa logam berat dalam jumlah besar, dalam kondisi geologi dan kimiawi tertentu, cairan dan gas yang mengandung logam berat berinteraksi dengan batuan di sekitarnya secara kompleks, akhirnya terakumulasi dan mengendap, hingga akhirnya membentuk apa yang endapan gas cair vulkanik. Karena gas dan cairan yang dikeluarkan gunung berapi menutupi yang luas, ada banyak media mineral dan batuan sekitarnya yang bereaksi, jenis mineral yang dihasilkan juga kompleks dan beragam. Lalu, sebuah barang yang kini di tangannya, dia mulai menjelaskan bahwa, ini tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa gunung berapi itu adalah harta karun yang sangat besar. Lalu, dia yang menemukan barang itu menduga-duga bahwa, apakah yang dia peroleh saat ini biji timbal galena. Dan di saat hal itu juga dia mengungkapkan bahwa, stok pengetahuan yang dia miliki tidak cukup. Hingga sebuah sistem kini dia aktifkan dengan sebuah penjelasannya yang mengungkapkan bahwa, pada akhirnya tetap harus beli. Proses pembelian yang kini berhasil, sistem pun menginformasikan bahwa, mineral yang relatif umum, atau sejenis stafida, dengan warna timbal keabu-abuan. Dan logam terbentur dalam batuan metamdif dan endapan sulfida vulkanik. Lalu, dia yang melihat hal itu membenarkan dugaannya dan mengungkapkan bahwa, ini adalah bahan untuk membuat kaca tidak berwarna. Lalu, setelah penemuan itu, tibalah kini dijelaskan bahwa, selama 2 hari berikutnya, Qin hanya berkemah di lereng gunung dan pergi ke gunung berapi untuk mencari setiap hari. Sebagai hasilnya, ia juga menemukan berbagai jenis biji seperti pyrite dan chalcopyrite, hanya saja jumlahnya tidak banyak. Setelah mencari di seluruh bagian kawah, hanya ditemukan 7-8 potong. Lalu, Qin juga mencoba menggali biji di bawah. Namun, dasar kawah sangat keras, baru menggali sebentar menggunakan gancu, batunya sudah hancur, badan juga menjadi nyeri dan pegal. Lalu, di tengah prosesnya, dengan kelelahan Qin mengungkapkan bahwa, sulit untuk menggali biji besi tanpa gancu besi, tanpa biji besi juga tidak mungkin bisa membuat gancu besi. Dan menurut Qin ini adalah lingkaran tanpa akhir. Sementara hanya mengingat tempat ini terlebih dulu, nanti baru datang untuk mencoba lagi bersama Ririn dan Jessica, dan siapa tahu beruntung. Dan tibalah kini Geblek berada di atas Qin yang menggali sebuah batu. Tak lupa dikala Qin melihat kini mengungkapkan bahwa, sebuah surat kiriman dari Ririn dan Jessica telah sampai pada Qin. Hingga tiba kini Geblek mulai memberikan sebuah surat yang dikirimkan. Tak lupa Qin juga mengungkapkan bahwa, kemampuan terbang si Geblek, dan jarak yang dia tempuh selama seharian berjalan kaki, si Geblek hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Dan menurut Qin itu adalah ide menggunakan si Geblek untuk menjadi merpati pengirim surat cukup bagus. Hebat juga Ririn memikirkan ide seperti ini. Lalu sebuah surat telah dibuka dengan surat yang memberikan informasi bahwa, semua baik-baik saja dan jaga keselamatan. Sebuah tanda cinta pun keluar dari tulisan itu. Lalu sembari melihat itu mengungkapkan bahwa, memang benar, rasanya menyenangkan jika ada seseorang yang memikirkan. Dan, jangan pikirkan soal biji besi lagi, karena besok dia berniat akan membawa belerang dan pyrite saja, dan setelah itu dia bisa pulang.
Dan setelah itu, tibalah kini Shin berpindah ke sebuah tempat yang diharuskan menggunakan sebuah masker, dia juga mengungkapkan untuk melihat terlebih dahulu apakah dia bisa membawa ini pulang. Sebuah tambang kini dia telah dimasukkan ke dalam air belerang. Dan tiba saatnya diperlihatkan dengan dugaan Qin yang benar tidak berhasil. Karena konsentrat danau asam sulfat terlalu kental, sehingga tidak bisa dibawa dengan tabung bambu. Lalu, di waktu berikutnya, Kristan berlari berkeliling, menjelajahi sumber daya di dataran. Dibandingkan dengan hutan, ekologi di dataran cukup monoton, dan tidak ada hasil yang didapatkan. Ada juga sumber daya yang dapat digunakan, tetapi itu semua juga dapat ditemukan di hutan di dekat kamp, jadi tidak perlu datang jauh-jauh ke sini. Dan pada pagi hari ke-8, Kristan memutuskan untuk kembali ke kamp dengan membawa belerang dan mineral. Namun, karena titik awal keberangkatannya sudah bukan dari gunung berapi, Kristan lalu kembali merencanakan rute pulang. Tapi, yang tidak terpikirkan oleh Kristan adalah, dia tidak menyangka akan melewati sebuah rawa yang dia tapaki dulu. Dengan dodol yang kini dia tunggangi, dia tak luput bergumam bahwa, terakhir kali dia dan Jessica hampir mati di dalamnya, dan kali ini, bagaimanapun juga dia harus menghindarinya. Namun, terakhir kali dia dan Jessica melarikan diri dari rawa, kabut begitu tebal sehingga pepohonan tidak terlihat jelas, jarak pandang pun kurang dari 3 meter. Kali ini meskipun masih dikelilingi kabut putih, namun belum mencapai titik di mana hal itu memengaruhi jarak pandang. Dan saat pertama kali memasuki rawa, kepadatan kabut putih hampir sama dengan sekarang. Saat itu, aku tidak mengalami rasa tidak nyaman. Kemudian, setelah kabut putih menjadi pekat, barulah aku dan Jessica sama-sama keracunan gas metana. Dan menurutnya, kabut putih di rawa akan berubah seiring waktu, dan kepadatan gas rawa berbanding lurus dengan kepadatan kabut putih. Singkatnya, asalkan aku masuk saat kabut putih masih tipis, tidak akan terjadi apa-apa, dan berpikir bahwa, kemungkinan masih ada banyak sumber daya di rawa. Pikirkan saja kulit buaya itu, dan menurutnya bukankah itu bahan yang bagus untuk membuat sepatu dan tas? Lalu, tibalah Qin kini mulai menyuruh Geblek yang saat itu terbang dengan tingginya untuk melihat kondisi rawa. Dan kini Qin yang berbagi pandangan dengan Geblek pun ikut melihat apa yang Geblek lihat. Yang dimana dalam penglihatannya dia mengungkapkan bahwa, penglihatannya sangat jelas, hampir seperti yang kuharapkan. Dan langkah selanjutnya adalah mengetahui pola dan siklus perubahan kabut putih. Dengan begitu, kedepannya aku bisa berburu harta karun di sini dengan aman. Namun, di kala itu, sebuah informasi sistem dengan penerjemah dari Geblek yang mengatakan bahwa, makhluk hidup berkaki dua, dan beberapa ekor di sekitar. Dan dari hal itu membuat Qin terkejut, dan menduga-duga bahwa jangan-jangan, di rawa-rawa ini masih ada orang lain. Tanpa membuang banyak waktu Qin menyegerakan berlari pergi, dengan mengatakan kepada Dodol untuk menunggunya. Dan bergumam bahwa, si Dodol berat dan merepotkan untuk memasuki rawa, sementara aku punya talent, jika ada yang tidak beres, dia bisa mengaktifkan talent untuk segera keluar. Dan tibalah Qin yang kala itu di hutan menjelaskan bahwa, setelah menggunakan talent, kecepatannya bisa mencapai 110 km per jam, dan kalau dihitung, dalam 3 menit, jarak yang bisa ditempuh kira-kira 5.000 meter. Dan sebelum dia mengetahui bagaimana perubahan kabut putih ini, tapi tidak boleh melewati jarak itu, dengan begitu, jika kabut putih tiba-tiba menjadi tebal, dia masih bisa melarikan diri dengan talent, dan menurutnya tempat ini seharusnya sudah hampir mencapai batas jaraknya. Lalu, dia menanyakan kepada si Geblek akan masih berapa jauh yang dia harus tempuh. Dan si Geblek pun mengatakan bahwa jaraknya sudah dekat. Lalu, dia yang kala itu berlari mengungkapkan bahwa, seharusnya di sekitar sini. Dan menurutnya untuk mencoba jalan 500 meter lagi, maksimal 500 meter, kalau dia masih belum bisa melihat siapapun, dia akan langsung berbalik dan pulang. Hingga tiba dalam pelarian Qin, kini dia menemukan orang-orang yang datang mengejar sesuatu. Yang dimana segerombolan laki-laki berotot mengejar seseorang. Dan diperlihatkan seorang gadis yang kini merasakan sebuah kewalahan dalam berlari. Hingga tiba di mana dia mulai berhenti dan akan memasang kuda-kuda untuk menyerang. Lalu sebuah serangan dengan pedang yang dia keluarkan dengan penuh tenaga, kini ditangkis menggunakan perisai. Sebuah pedang yang dapat ditangkis, kini dia beranjak melompat ke atas dari pria yang menangkis serangannya. Dan di tengah dia melompat, sebuah serangan dia lancarkan mengenai belakang leher pria itu.
Dan pada saat itu juga, dia mulai melirik ke arah yang lain dengan cepatnya. Dan dari refleks cepat yang dia miliki, sebuah serangan dari para pria itu dapat dihindari. Lalu, dia kemudian dikepung dari berbagai arah saat itu juga. Hingga sebuah teriakan perlawanan dia keluarkan, dan sebuah pergerakan telah dia mulai. Yang dimana para pria itu menangani perlawanan dari gadis, dan disaksikan Qin yang kala itu bersembunyi di balik pohon. Dia yang kala itu bersembunyi, kini menanyakan akan apa yang terjadi di hadapannya dan mengungkapkan bahwa, serangan yang dilakukan beberapa orang itu kelihatannya langsung menuju ke titik vital, dan menurut Qin ini sama sekali bukan akting, akan tetapi pertarungan yang dia lihat adalah murni untuk hidup. Sembari melihat seorang gadis yang telah terpojokkan, dia mengungkapkan bahwa, bagaimanapun juga, Qin tidak boleh tinggal diam. Lalu, dengan tenang dan sebuah ide yang dia miliki, dia mulai menjelaskan bahwa, dengan perbandingan 3:2:1, lalu, campurkan kalium nitrat, baking soda dan gula merah menjadi satu, aduk rata. Lalu seperti cara membuat bom, isi dengan tanah, bahan bak, dan sumbu, dengan begitu terciptalah. Hingga saat proses itu telah selesai sebuah notif sistem memberitahukan bahwa, host berhasil membuat bom asap memperoleh 3.000 poin. Lalu, dengan bom asap yang dia rakit, pandangan terfokus Qin mulai menyusun sebuah rencana. Dan, sebuah bom asap kini dia simpan, dan sebuah panah dia keluarkan dengan siap untuk membidik mangsa. Dia juga bergumam bahwa, jantungnya berdetak dengan cepat. Dan mengungkapkan bahwa, ini pertama kali dia akan menyerang manusia. Meskipun di pulau terpencil ini, mungkin tidak terjangkau oleh hukum. Tetapi sekarang masih sangat sulit untuk bagiku untuk membunuh orang. Jadi dia berinisiatif untuk harus menyelamatkan gadis itu tanpa mengambil nyawa siapapun. Lalu, sebuah anak panah kini melesat mengenai pria itu, dengan sebuah keterkejutan yang melanda. Dan dari hal itu, kini sang gadis yang melihat celah mulai melarikan diri dengan kecepatan penuh. Gadis itu berlari dengan cepat meninggalkan para pria yang kini ada yang terluka. Lalu, tepat saat gadis itu pergi, sebuah anak panah kini Qin lesatkan kembali. Hingga anak panah tersebut dihalau dengan perisai yang pria itu gunakan. Dan tepat saat para pria mengejar, dengan sang gadis yang berlari melihat Qin, yang kala itu membantunya. Dan dari hal itu juga, setelah sang gadis melewati Qin, kini sebuah bom asap Qin lemparkan ke arah pria-pria itu. Hingga sebuah asap tebal telah nampak, dan menghalangi pandangan dari para penyerang tersebut. Hingga tiba di mana, sang gadis tersebut terbengongkan dengan sebuah bom asap yang Qin lesatkan. Qin yang melihat sang gadis tersebut bergumam bahwa, sudah seperti ini, dia masih diam mematung di sana. Dan, tak luput dia juga mengatakan kepada sang gadis untuk jangan bertindak bodoh, dan segera untuk lari dengan cepat. Lalu, Qin yang kala itu telah mengatakan hal tersebut, kini ditanggapi dengan sang gadis yang mulai mengikuti Qin yang tengah berlari. Dan di saat Qin dan sang gadis itu tengah berlari, kini seorang pria dengan lantang mengatakan untuk segera mengejar mereka. Dan, di saat sebuah asap telah memudar, segerombolan pria itu langsung mengejar Qin dan sang gadis. Lalu, di tengah pengejaran yang dilakukan gerombolan pria itu, Qin yang mulai melirik ke belakang mulai bergumam bahwa, beberapa pria besar itu bertubuh tinggi dan kekar, tenaganya juga kuat, dan pengalaman tempurnya juga sangat kaya, meskipun dia memiliki 2 talent, dan ingin mengalahkan mereka kelihatannya itu, tidaklah mungkin, dia juga berpikir bahwa, sekarang dia hanya bisa melarikan diri, asalkan bisa keluar dari rawa dan bertemu si dodol, maka semuanya akan menjadi stabil. Dan dari berlarinya Qin, dia juga memperhatikan luka sang gadis, dan tak luput bergumam bahwa, kecepatannya menurun karena kehilangan banyak darah. Kalau terus begini, dalam waktu setengah menit saja, kami akan terkejar oleh 4 orang di belakang. Hingga saat sebuah jarak di antara Qin dan para pria itu, Qin mulai berhenti sesaat, dan bersiap menyuruh sang gadis agar cepat naik ke pundak Qin. Hal itu merujuk pada ketidaktahuan sang gadis akan sikap Qin. Lalu, di tengah itu semua Qin juga bergumam bahwa, meskipun belum pernah mencoba menggunakan bakat sambil membawa orang, tetapi setidaknya dapat sedikit meningkatkan kecepatan, hanya saja energi fisik pasti akan terkuras secara signifikan. Lalu sang gadis yang tak tahu maksud dari Qin mengungkapkan dengan bahasa yang tidak diketahui Qin bahwa, dia berterima kasih kepada Qin dan berargumen setidaknya dia akan menjaga Qin tetap aman. Qin yang tak tahu kata itu,
mengungkapkan tanda tanya besar dalam benaknya. Lalu, sang gadis mulai bersiap siaga untuk menghadapi pria itu. Dan di tengah itu semua Qin yang kala itu memperhatikan sang gadis tak luput bergumam bahwa, apakah dia ingin menahan pria-pria besar itu sendirian, dan menyuruhnya pergi duluan. Dan setelah itu, dengan helaan nafas dirinya mencoba bersabar menghadapi sikap sang gadis itu. Dan setelah penghelaan nafas, dengan sigap Qin mulai menggendong gadis itu tanpa pikir panjang. Lalu sebuah talent dia aktifkan, dan berlari dengan kecepatan penuh, tak luput dia juga bergumam bahwa, setelah ditambah satu orang lagi, kecepatan talent menjadi sangat dibatasi, dengan kondisi talent sekarang, paling lama bisa dipaksa bertahan selama 2 menit. Sangat tidak memungkinkan untuk menyingkirkan keempat pria besar itu sepenuhnya. Dan, kalau tidak ada jalan keluar lain, dia terpaksa menggunakan bom di ranselnya, dan jika nanti kalau mereka mati atau terluka, untuk jangan salahkan dia. Namun, di saat dia beranjak pergi, kini sebuah informasi dari Gebleck muncul yang menginformasikan bahwa, sebuah ular besar telah terlihat. Dan pada saat itu juga, Qin yang kala itu mengalami kondisi yang terdesak mengungkapkan bahwa, dia menduga-duga apakah seekor Titan Piton, dan menurut Qin itu tidak mungkin, karena ini bukan hutan bambu. Hingga di saat waktu bersamaan, sebuah ular piton dengan cepatnya menghampiri Qin yang saat itu berlari. Dan Qin yang mulai terdesak pun merasa terkejut dan mengungkapkan bahwa, yang dikatakan Gebleck benar adanya, serta mengungkapkan bahwa, rawa-rawa memang merupakan habitat Titan Piton, dia pergi ke hutan bambu hanya ketika hujan badai, dan menurut Qin ini benar-benar sial 8 turunan. Lalu, di tengah Qin berlari, seekor piton yang mengejar, kini gerombolan pria yang mengejar juga terkejut akan sebuah ular yang berada di depannya. Dan di saat itu pula, Qin yang mulai melirik ke belakang mulai mengatakan bahwa, ada banyak daging di sana, dia mengatakan hal itu berulang kali di saat dia beranjak untuk kabur dari situasi yang dia alami. Hingga sebuah piton kini mulai melakukan pergerakan dengan nafsu alamiah memburu mangsa. Dan di saat itu juga Qin yang tersadar bahwa, ular yang saat ini mulai mengejar dirinya, tak lupa dia mengatakan bahwa, apakah makhluk bodoh ini, dia memiliki sebuah nafsu untuk balas dendam padanya. Sebuah mulut yang mulai mengincar Qin yang saat itu tengah berlari, dan di saat itu juga dia mengungkapkan bahwa, gerakan Titan Piton sangat cepat, tidak ada gunanya melarikan diri karena hanya akan membuang energi dengan sia-sia, dan dia terpaksa menggunakan sebuah trik lama. Serangan yang kini Piton itu lancarkan mengarah kepada Qin. Dan mulai dihindari dengan cepatnya. Dan dikala dia menghindari, sang gadis pun mulai melakukan aksinya. Dalam sekejap sang gadis melompat dari gendongan Qin. Sang gadis itu dengan cepat mulai melancarkan aksinya untuk memberikan sebuah luka pada sang piton. Dan di saat itu pula, Qin yang melihat hal itu, kini mengungkapkan bahwa, bagian depan tubuh Titan Piton itu miring, lalu sisiknya sangat licin, bertahan supaya tidak jatuh, dan meluncur ke bawah saja sudah sangat sulit, tetapi dia malah bisa melakukannya, dan menurut Qin perbedaan kualitas fisik sesama manusia bisa sebesar itu. Hingga tiba di mana sebuah belati telah menusuk ke dalam tubuh piton itu. Raungan kesakitan yang timbul dari hujaman belati, kini Titan Piton itu rasakan. Hingga dalam penusukan itu, sang gadis mulai melepaskan tusukannya yang berujung jatuhnya sang gadis dari piton itu. Lalu, dia tergeletak di tanah dibuatnya. Hingga pada saat dia terjatuh, mulut besar Titan Piton itu mulai mengarahkan taringnya ke tubuh gadis muda itu. Namun, dengan talent yang Qin miliki, dia mulai menyelamatkan sang gadis dengan cepatnya. Dan di saat proses tersebut, sebuah serangan dari Titan Piton itu lancarkan sehingga Qin menerima serangan tersebut. Lalu, dia terjatuh dengan Titan Piton yang mulai memperhatikannya. Dan di saat itu Titan Piton itu menatap Qin, dia melempar sebuah bom yang dia bawa. Dan sebuah ledakan dalam mulut ular piton itu mulai terjadi. Hingga Titan Piton itu, kini jatuh di hadapannya dalam sekejap. Lalu, sang gadis yang terkejut pun, mulai disadarkan Qin yang menyuruh untuk lekas pergi dari area itu. Hingga mereka pun telah beranjak pergi meninggalkan piton yang telah tumbang. Dan pelarian Qin pun telah berlanjut. Yang dimana di saat dia berlari dengan sang gadis, Qin mengungkapkan bahwa, kami sudah berjalan lebih dari 300 meter, dan harusnya sudah tidak terjadi apa-apa.
Namun, di saat dia bergumam, kini dia dikejutkan oleh ular piton yang kini mulai tersadarkan kembali setelah tumbang, dan hal itu merujuk pada Qin yang melirik bergumam bahwa, binatang prasejarah memang sangat luar biasa, bahkan sudah begitu pun masih belum mati. Lalu, dengan cepat piton itu mulai terfokus akan Qin yang menjadi mangsanya. Dan Qin yang mulai menuju semak-semak untuk bersembunyi pun mengatakan bahwa, dewa-dewa pelindung, siapapun juga, tolong, setelah ini, dia pasti akan menyembah kalian setiap hari. Dan dari perkataan Qin itu sang gadis juga mengungkapkan bahwa, tidak ada manfaatnya untuk bersembunyi dari ular itu, dengan bahasa yang Qin tidak pahami. Lalu, Qin pun dengan suara pelan mengatakan kepada sang gadis bahwa, apakah sang gadis khawatir ular itu akan menemukan kita? Dia juga menyuruh sang gadis untuk jangan khawatir, karena tidak akan terjadi apa-apa, dan menyuruh sang gadis untuk jangan berisik. Lalu, dalam bersembunyinya Qin, dalam incaran sang piton menjelaskan bahwa, ular tidak mengandalkan mata mereka, tetapi mengandalkan inframerah untuk menemukan mangsanya, dan organ yang dapat merasakan suhu kebetulan terletak di antara mata dan lubang hidung ular piton. Dan sekarang seluruh rongga mulutnya sudah meledak hingga hancur berantakan, kepalanya juga pusing, mungkin seluruh organ inderanya sudah tidak dapat bekerja secara normal sehingga tidak mudah baginya untuk menemukan kami. Lalu, Qin yang kala itu memiliki sebuah ide mulai menyuruh Geblek dengan telepati yang dia katakan untuk menyerang ular itu. Dan tak butuh waktu lama, Geblek dengan cepatnya kini mulai melancarkan serangan yang dia berikan. Hingga dalam serangan Geblek, seekor ular piton pun, mulai menerima luka yang amat sangat luka. Serangan Geblek mulai membabi buta mengarahkan kepada sang ular. Dan Qin yang kala itu bersembunyi kini mengungkapkan bahwa, yang di udara melawan yang di tanah, jelas kelihatan mana yang lebih menguntungkan. Dan, akhirnya kami berhasil mengalihkannya. Namun, dengan terkejut dia tidak sadar apa yang dia pegang saat terfokus dalam gumamannya. Hingga pengungkapan dengan rasa malu pun dia keluarkan dengan mengatakan bahwa, di depan sana adalah tepi rawa, kita akan aman jika sudah keluar. Hingga waktu telah berlalu di saat penyerangan ular itu. Kini Qin yang kembali dengan sang gadis mulai disambut oleh si dodol. Namun, sang gadis yang terkejut akan dodol pun mulai memasang badan untuk Qin. Dan dari hal tersebut, Qin mulai bergumam bahwa, dia pikir si dodol adalah binatang buas, jadi dia ingin melindunginya. Dan beranggapan bahwa, dia tidak salah menyelamatkan orang. Lalu Qin pun mulai memberikan sebuah isyarat kepada dodol dengan tepukan tangan yang dibuatnya, sehingga dodol pun menunduk. Dan hal itu pun membuat sang gadis mulai terkejut dibuatnya. Qin mulai menghampiri dodol dan menyatakan kepada sang gadis bahwa, ini adalah hewan peliharaan yang Qin miliki, dan menyuruh sang gadis untuk segera naik. Namun, tiba-tiba sang gadis juga ikut menunduk kepada Qin. Dan dari hal itu juga Qin bergumam dan menanyakan bahwa, apa yang sang gadis ini lakukan. Dia hanya menyuruh untuk naik, bukan menunduk seperti si dodol. Dan selain itu, bahkan jika memang dia menyuruhnya menunduk, dia juga tidak seharusnya menurut dengan gampang. Lalu, di saat dia menunduk, tanpa sadar Qin mulai mengangkat sang gadis untuk menunggang si dodol. Hingga tiba waktu telah berlalu, dan dijelaskan bahwa, Qin bersama gadis itu menunggangi si dodol, lalu pergi dari rawa dengan kecepatan tercepat, hingga memasuki hutan, barulah Kristan berhenti untuk beristirahat dengan tenang. Lengan gadis itu tersayat dan meninggalkan luka, selain itu, luka di pahanya juga semakin parah. Dia membutuhkan perban untuk menghentikan pendarahan. Lalu, tibalah kini mereka beristirahat, lalu Qin yang kala itu melihat sang gadis kini mengungkapkan bahwa apakah sang gadis itu mau menyalakan sebuah api. Lalu, Qin yang mulai menghampiri sang gadis kini menunjukkan sebuah korek dengan api yang menyala, dan hal itu kembali membuat sang gadis terkejut. Lalu, sebuah api kini telah berkobar dengan korek api sebagai pemantik api. Lalu, di saat Qin beranjak pergi, tibalah Qin dibuat agak terkejut dan penasaran akan hal yang ingin sang gadis itu lakukan. Qin kala itu menduga bahwa, apakah sang gadis itu mau menghentikan pendarahan dengan kayu yang membara. Lalu, dengan sigap Qin mulai menghentikan aksi yang sang gadis itu lakukan. Hingga saat di mana, dia mulai mendekati gadis itu dan memegang tangannya,
lalu mulai memberikan sebuah antiseptik dan mengatakan bahwa, untuk bertahan, karena hal yang dia lakukan akan membuat sang gadis itu kesakitan. Lalu, sebuah antiseptik ini dia berikan kepada sang gadis, dengan sang gadis yang kini mulai menahan perih yang dia rasakan. Qin pun dengan fokus merawat luka yang gadis itu terima. Hingga tangan sang gadis itu sudah diperban. Dan di saat itu juga, Qin juga melihat sebuah luka lain yang sang gadis itu miliki. Namun, dengan cepatnya sang gadis memperlihatkan luka yang dia miliki, dan hal itu membuat Qin sangat terkejut dibuatnya. Lalu, dia yang kala itu terkejut, kini mengungkapkan bahwa, dia tidak melihat apa-apa. Perkataan itu terus diulangi Qin pada saat merawat luka yang gadis itu terima. Sebuah antiseptik ini dia berikan di luka yang gadis itu miliki. Dan, rasa perih yang sang gadis itu rasakan kini dia menahannya. Hingga proses pengobatan telah selesai, Qin yang kala itu telah selesai mengobati sang gadis, kini mulai menata sebuah tenda. Hingga sebuah tenda yang dia tata kini telah selesai untuk ditata. Hingga malam telah tiba, yang dimana dia menghampiri sang gadis yang tengah terlelap kelelahan, dan mengungkapkan bahwa, udara di malam hari semakin dingin, sebaiknya aku menggendongnya masuk agar bisa beristirahat di dalam. Namun, di saat dia ingin memindahkan sang gadis itu, dengan tiba-tiba sang gadis itu mulai terbangun dari tidurnya. Dan setelah itu, kini dia dengan cepat mulai menyerang Qin yang akan memindahkannya.